Di sebuah desa terpencil bernama Kampung Silam, ada sebuah jembatan tua dari kayu yang dikenal dengan nama Jembatan Silam. Sudah puluhan tahun tidak digunakan, namun jembatan itu tetap berdiri, lapuk dan ditelan kabut. Warga percaya bahwa jembatan itu dihuni oleh sosok hantu tanpa kepala yang gentayangan setiap malam Jumat Kliwon. Menurut cerita orang tua, hantu itu adalah arwah Pak Wirya, seorang penjaga jembatan yang mati dibunuh oleh perampok saat menjaga uang hasil panen. Kepalanya ditebas dan tubuhnya dibuang ke sungai di bawah jembatan. Anehnya, kepalanya tidak pernah ditemukan. 3 remaja desa Rina, Bayu, dan Heri menantang kisah itu. Mereka berani mencoba uji nyali di jembatan Silam malam Jumat Kliwon. Mereka merekam semua kejadian dengan kamera, ingin membuktikan bahwa semua itu hanya dongeng. Saat jam menunjukkan pukul 11 malam, mereka sudah berada di tengah jembatan. Kabut perlahan menebal, udara jeti lebih dingin, dan suara jangkrik menghilang. Bayu mulai merasa gelisah, tapi Rina tetap menyuruh mereka diam agar suara alam bisa terekam jelas. Tiba-tiba, kamera Heri merekam sesuatu di ujung jembatan. Sebuah sosok tinggi besar berpakaian compang camping, tanpa kepala. Tubuhnya bergerak lambat, tapi langkahnya berat, menggema di kayu jembatan. Bayu mulai panik. Itu apa? Dia nggak punya kepala. Rin, sosok itu berhenti, lalu perlahan menunjuk ke arah mereka. Meskipun ia tak punya wajah, suara mengerang terdengar, seakan keluar dari dalam dadanya. Kembali, kan Kipa, laku. Rina membeku. Heri menjatuhkan kamera. Mereka semua berlari kembali ke arah desa. Tapi langkah mereka berat, seakan kayu jembatan menjadi lumpur. Di belakang, suara kayu retak terdengar bersamaan dengan lolongan yang tidak berasal dari makhluk hidup. Sebelum mencapai ujung jembatan, Bayu terjatuh. Ketika Rina dan Heri menoleh, sosok tanpa kepala itu sudah berdiri di atas Bayu. Tangan keriputnya menyentuh kepala Bayu. Keesokan paginya, warga menemukan Rina dan Heri pingsan di tepi jembatan. Mereka menggigil, histeris, dan tidak bisa bicara selama beberapa hari. Bayu tidak pernah ditemukan. Yang mengejutkan, di dekat jembatan ditemukan sebuah tengkorak tua, menghitam dan retak. Tim SAR menyimpulkan bahwa itu bukan tengkorak Bayu, melainkan tengkorak manusia dari puluhan tahun lalu. Warga percaya Pak Wirya akhirnya menemukan kepala lamanya, tapi arwahnya belum tenang. Sebab mereka yang pernah melihatnya akan dihantui selamanya. Hingga mereka mati. Hingga hari ini, kamera milik Heri yang ditemukan kembali dari dasar sungai hanya menampilkan satu gambar terakhir. Bayu sedang menatap kamera dengan tatapan kosong dan tubuhnya tanpa kepala. Sejak malam di jembatan Silam, Rina dan Heri tak pernah sama. Rina sering mendengar suara langkah berat di atap rumahnya saat malam. Setiap jam 1:13 dini hari, suara berbisik terdengar di telinganya. Kembalikan yang hilang. Heri menjadi pendiam. Ia tak keluar rumah, dan bila bicara, matanya menatap kosong ke arah pintu, seolah seseorang berdiri di sana. Ia sempat menulis berulang-ulang di buku catatannya, Bayu belum mati, tapi dia bukan lagi manusia. 3 minggu setelah insiden itu, tubuh Bayu ditemukan di pinggiran hutan. Ia masih hidup, tapi tidak bicara. Wajahnya pucat, matanya tak fokus. Yang aneh, lehernya tampak seperti bekas jahitan kasar, seolah kepalanya pernah dipasang kembali. Dokter desa menyatakan Bayu selamat dari trauma besar, tapi malam harinya, kamera CCTV puskesmas menangkap sesuatu aneh. Bayu berdiri di lorong, menatap dinding, lalu tiba-tiba bayangannya menghilang. Tubuhnya tetap berdiri, tapi tidak memantulkan bayangan. Beberapa hari kemudian, 2 petugas desa yang ikut mencari Bayu ditemukan dengan leher terpelintir menghadap belakang dan wajah ketakutan luar biasa. Tidak ada jejak pelaku. Malam itu, Heri memandangi foto-foto dari kamera lama miliknya. Dan di salah satu frame terakhir, ia melihat Bayu berdiri di tengah jembatan, dikelilingi kabut. Tapi di belakang Bayu ada sosok lain, sosok hantu tanpa kepala, mengulurkan tangannya ke tubuh Bayu, seakan berkata,
tubuhmu untukku. Kau harus kembali. Rina bermimpi buruk selama seminggu. Dalam mimpinya, ia berada di jembatan silam, dan Bayu memanggilnya dengan suara berat yang bukan miliknya. Bantu aku. Rin, aku masih di sana. Tapi saat ia mencoba menyentuh Bayu, tubuh itu membusuk dan berubah menjadi mayat tanpa kepala. Rina memutuskan kembali ke jembatan, ditemani Harry. Mereka membawa kamera, paku besi, dan cermin berdasarkan cerita lama bahwa hantu tanpa kepala takut melihat dirinya sendiri. Tepat tengah malam, mereka tiba di jembatan. Kabut mulai turun, suara air sungai tenang, hingga langkah kaki berat terdengar dari belakang. Bayu muncul dari kabut, tubuhnya lemas, langkahnya pelan, tapi matanya memancarkan cahaya putih. Dari belakangnya, sosok hantu tanpa kepala muncul. Kali ini, tubuhnya jauh lebih jelas. Darah menetes dari leher yang putus, dan tangan kirinya membawa sesuatu. Sebuah kepala manusia yang mirip Bayu. Hantu itu menunjuk ke Rina dan berbisik dengan suara menggelegar. Pilih satu, kepala atau jiwa. Rina, dengan gemetar, mengangkat cermin ke arah hantu itu. Sosok itu menjerit keras, dan kabut menggila. Bayu roboh ke tanah. Tubuhnya kejang. Harry membacakan doa yang didapat dari kakeknya, doa pelindung leluhur. Saat cermin pecah karena tekanan gaib, hantu tanpa kepala menghilang, terhisap kabut. Tapi sebelum lenyap, ia berbisik, "Aku akan kembali saat jembatan ini dilupakan lagi." Bayu sadar, tapi tak ingat apapun. Jembatan silam akhirnya diruntuhkan oleh warga. Tapi, setiap Jumat Kliwon, kabut tetap muncul di tempat bekas jembatan itu, dan dari kejauhan, orang-orang mengaku masih mendengar suara kayu berderak dan suara langkah berat tanpa bayangan.